dapat kami berikan kepadamu. Seluruh hidup kami bagi menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu bersama. Berkatilah kami, teduhkan hati kami, kuatkan iman kami, supaya kami melangkah dengan pasti di bulan ini lagi, bahkan sungguh menatap hari-hari depan kami dengan takut akan Engkau, dan kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih, diberkati kami semua yang akan merenungkan firman-Mu, jemaat-Mu dan hamba ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan, kita bertemu di bulan yang baru. Dekat-dekat, tapi kita tahu Tuhan menyertai kita. Hari ini tema kita, Allah di dalam kita, misteri dan mujizat. Ya. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah dapat katakan amin? Amin. Mari kita baca bersama Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Bahkan kita baca sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menurunkan roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Satu bagian lagi dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9 sampai ke-17. Agak panjang ini, tapi kita bacanya dengan sabar. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mati itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sebab hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah Allah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dahsyat firman Tuhan ini Bapak Ibu, karena ketika berbicara Allah di dalam kita, Paulus begitu concern terhadap hidup dalam Kristus pertama, kemudian hidup dipimpin oleh roh Allah. Maka minggu lalu kita telah belajar bahwa Allah di dalam kita sebagai penasehat dan penghibur. Ada dua aspek, bahwa firman-Nya ada dalam kita, maka Allah diam dalam kita. Firman-Nya diteguhkan, dimateraikan dan dikerjakan melalui Roh Kudus, maka itu membuat Allah terus
kita, firman di dalam kita, ada aspek lain, ada misteri dan mujizat. Nah, kalau bicara misteri, kadang-kala kita berbicara hal-hal yang berbicara horor, sesuatu yang tidak bisa kita nilai ataupun pastikan untuk waktu-waktu yang sekarang ada dan nanti dampaknya. Dan itu membuat kita kadang-kadang hidup di dalam satu pertanyaan dalam hidup ini. Bagaimana nanti? Bagaimana ini? Bagaimana hidup ini berjalan? Maka hari ini Allah di dalam kita mau belajar tentang misteri, bahkan ditambahkan dengan mujizat. Mari kita lihat bahwa misteri itu sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Bukankah kehidupan itu seperti ini? Itu selalu, bahkan ketika kita memasuki bulan yang baru, kita selalu bertanya apa lagi yang ada di bulan ini. Tapi selalu memberi penasaran, bagaimana? Bahkan ketika orang penasaran berusaha untuk bertanya, bahkan kadang-kala orang-orang yang tidak takut di dalam Tuhan bertanya kepada roh-roh yang lain yang membuat mereka tahu masa depan. Tapi di sini kita bilang Allah di dalam kita misteri dan mujizat, bahwa ada sesuatu di dalam hidup ini yang kita mau katakan tidak bisa kita pastikan, tidak kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Misteri. Maka dikatakan mujizat. Mujizat itu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan saja, dan itu di bawah kekuatan dan kemampuan manusia. Bahkan dikatakan perbuatan ajaib yang dapat dikerjakan menurut di luar daripada menurut hukum alam. Sesuatu yang tidak biasa. Hari ini kita katakan Allah di dalam kita, Roh Allah berdiam dalam kita, Kristus ada dalam kita, bahkan firman ada di dalam kita. Maka kita mau melihat hidup ini dalam misteri yang tidak bisa kita lihat sampai ending. Hal-hal yang kita lewati saat ini kita tidak bisa prediksi bagaimana ujungnya nanti. Hidup ini selalu berbicara, bahkan Alkitab, Allah di dalam pemahaman kita selalu berbicara hal-hal yang tidak bisa kita pastikan atau sesuatu yang kita mengerti detail tanpa Roh Kudus sendiri menolong kita. Maka segala sesuatu kadang-kala tidak pasti dalam kehidupan. Hanya Yesus di dalam firman-Nya yang pasti. Maka misteri dan mujizat. Bapak Ibu yang kekasih, kita mau belajar dari hal ini, bahwa meskipun hidup ini penuh dengan pertanyaan bagaimana nanti, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa ada mujizat di tengah-tengah ketakpahaman kita dalam kehidupan, termasuk hal-hal yang kita akan lewati dalam pelajaran seputar Natal, karena ini adalah Minggu Advent yang pertama. Sederhana aja saya membawa kita untuk merenungkan ini, Bapak Ibu. Pertama, Allah di dalam kita berbicara misteri dan mujizat. Ini berbicara seperti apa yang Galatia Paulus sampaikan pasal 4 ayat yang ke-6, bahwa di tengah-tengah pertanyaan tentang kehidupan, bahkan manusia seutuhnya yang sudah berdosa, yang tidak mungkin dipulihkan oleh siapapun, kekuatan apapun, ternyata di dalam misteri itu, ketapahaman manusia, ketakbisaan manusia, ada mujizat bahwa manusia bisa diselamatkan. Maka pertama saya ingin membawa kita misteri dan mujizat berbicara tentang apa yang Paulus katakan, status dan identitas kita, bahwa kita orang baru, memiliki hidup baru, memiliki hidup yang sudah diubahkan dari gelap menjadi terang, hidup yang punya identitas kuat yang disebutkan oleh Paulus, kamu adalah anak Allah. Maka misteri dan mujizat kita bawa dalam pemahaman pertama, bahwa apapun tentang kehidupan kita, masa lalu kita, kehidupan kita kini, bahkan masa depan yang kita tidak tahu, bahwa kita tahu bahwa kita memiliki status dan identitas yang baru. Bahwa apa? Kita adalah anak Allah.
Manusia yang berdosa menjadi manusia yang ditebus, dan jelas dikatakan Paulus di sini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ini berarti identitas kita yang baru mempunyai suatu makna bahwa kita punya kehidupan yang baru, punya kehidupan yang tidak lagi biasa, memiliki hidup lagi bukan lagi hidup seorang yang tidak ada artinya, bahkan yang tidak bisa menuju kepada masa depan oleh karena kita tidak tahu apa dan bagaimana masa depan. Karena kita tahu bahwa status dan identitas yang baru yang disebutkan oleh Paulus, kamu adalah anak Allah. Ini satu peneguhan bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan gejolak ada satu prinsip yang kita pegang, bahwa kita adalah anak. Kita anak Allah, dan itu dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma tadi. Kita telah memiliki penebusan di dalam Kristus. Kita telah diubah hidupnya menjadi baru oleh karena Kristus tinggal dalam kita, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Maka berbicara status, ayat 7 dikatakan Paulus, jadi kamu bukan lagi hamba. Bapak Ibu yang berkasih, ini berbicara tentang status kita, bahwa kita ini orang-orang tebusan yang jelas dan tidak diragukan bahwa kita orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian akan dosa dan kehidupan di dalam roh, kematian dari daging, dan kita hidup dalam roh, dan roh Allah memimpin kita. Status ini kita harus pegang teguh di tengah-tengah ketidaknyamanan hidup yang kadang-kadang semuanya berbicara misteri, berbicara tentang hal-hal yang tidak kita bisa pastikan untuk masa depan, bahkan hari ini. Semuanya, bahkan banyak kejadian-kejadian yang ada sekarang ini tiba-tiba tanpa ini. Kami bercerita kemarin, ada seorang yang masih posting, tapi tiba-tiba berapa jam berikutnya sehingga sudah tidak ada, sudah dikatakan turut berduka cita. Begitu misterinya kehidupan ini. Karena kalau kita nanti bicara Natal, semua misteri. Tetapi merangkak kepada adanya mujizat di tengah-tengah misteri hidup ini, mari kita mulai bahwa kita ini orang-orang pilihan. Kita punya status sebagai anak Allah. Bahkan lebih dari itu dikatakan kita diberikan satu keyakinan, panggilan kepada Allah, itulah Bapa. Betapa dekatnya relasi itu. Kita punya Allah yang adalah Bapa, yang adalah empunya kehidupan kita, penjamin kehidupan kita. Kalau berbicara tentang Abba, Bapa, kita belajar dari Yesus. Bukankah Yesus begitu dekat dengan Bapa? Dan oleh karena Kristus diam dalam kita, kita memiliki satu bagian status seperti Yesus yang diizinkan untuk berkata ya Bapa. Maka ketika Yesus berdoa selalu katakan Bapa. Bahkan jadilah kehendakmu. Ya, itu menjadi satu bagian yang Yesus hidup. Relasi dengan Bapa yang tidak pernah putus membuat rencana Allah yang ada di depan itu, meskipun kalau kita katakan bagi Yesus mungkin tidak ada yang misteri. Semua dia tahu bahwa ujung hidupnya akan mati tersalib. Tetapi hubungan itu memberikan satu kekuatan di tengah-tengah masalah kehidupan. Masalah ketika dia menjalankan apa yang menjadi bagian yang Allah berikan pada dirinya. Sehingga intimasi, hubungan, relasi, komunikasi itu dibukakan bagi orang-orang yang punya identitas baru sebagai anak Allah. Maka mari kita melihat bahwa kita bicara tentang misteri dan mujizat. Pertama, mujizat yang Tuhan buat adalah kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang menciptakan, Allah yang mempunyai rencana itu. Kita bisa berkata-kata, kita bisa berkomunikasi. Bahkan kalau doa Bapa kami kita katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang di surga jadi atas kehidupan
bahwa mujizat yang terbesar dalam hidup ini, memulai masa perayaan Natal ini, kita tahu bahwa identitas kita memungkinkan kita bisa berelasi dekat dan mesra dengan Allah. Bahkan lebih nanti kita lihat. Maka ini menjadi hal yang ajaib, bahwa betapa ribetnya hidup kita ini karena dosa, kedagingan, karakter, bahkan kehidupan yang terus-menerus mungkin berjuang melawan dosa. Tapi satu hal yang Paulus katakan, kamu adalah anak Allah karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Kamu memiliki roh Allah karena Roh Kudus diberikan atas hidup orang yang percaya kepada Yesus. Kamu anak Allah berhak memiliki panggilan dekat kepada Bapa. Hubungan mesra ini bukankah berapa waktu ini dilihat di TikTok atau di YouTube, di foto-foto di medsos. Ada banyak tayangan mengatakan, saya iri melihat foto bapak dan anak makan bersama. Bahkan anak menyuapkan bapaknya. Ada orang yang merasa iri karena mungkin tidak pernah merasakan demikian. Artinya apa? Kedekatan itu saja dirindukan oleh manusia dan dikatakan sesuatu yang hebat oleh manusia. Apalagi kita dengan Bapa kita, pencipta langit dan bumi, yang tidak memandang kita manusia berdosa, tapi dia memandang kasihnya yang besar untuk dunia ini. Itulah yang membuat dia memberikan Natal untuk kita. Yesus lahir untuk kita. Maka kita tahu relasi dan keintiman ini menjadi kekuatan. Maka bagi orang yang memiliki hidup ini, bahwa Allah di dalam kita memiliki hidup yang punya intimasi dengan Allah. Karena dia Bapa, berbicara kepada dia. Jangan cuek kepada Allah kita. Punyalah waktu yang romantis dengan Allah kita. Karena dia ingin kita menyapa dia, ingin berkat mencurahkan segala perasaan kita kepada dia. Bahkan nanti kita lihat, dia ingin kita meminta apa yang menjadi hak kita kepadanya. Saya mau katakan kepada kita, jangan abaikan status ini. Apapun boleh terjadi di situasi kita, tapi kita anak Allah, katakan amin. Kita punya Bapa, kita punya Tuhan, bahkan dia ada di dalam kita dengan firman dan rohnya. Bahkan penebusan di dalam karya Yesus membuat kita tahu kita punya satu kedekatan yang tidak bisa dibatasi, bahkan dipungkiri oleh siapapun. Maka ini berbicara, Paulus katakan, jadi kamu bukan lagi hamba. Bahasa Inggrisnya dikatakan, and because you, ayat 6 ya, and because you are sons. Ini pakai S jamak. Artinya apa? Kita semua, tidak bicara cuma satu orang, semua kita yang ada di dalam Kristus dan Roh Allah ada di dalam kita, firman-Nya ada dalam kita, kita disebut son of God. Bahkan dikatakan, because you are sons, God sent the Spirit of His Son. Bayangkan, Spirit daripada Roh Yesus itu ada pada kita. Bahkan dikatakan into our heart, di dalam hati kita. Who calls Abba, yang memanggil. Bayangkan Bapak Ibu, status kita itu bukan kita yang memanggil Bapa saja. Bersama Roh Allah kita memanggil Allah kita Bapa. Berarti Allah memimpin kita dalam pimpinan Rohnya untuk memanggil dia Bapa. Memiliki intimasi, kekuatan untuk sungguh-sungguh berada dekat selalu kepada dia. Maka poin pertama ini mari kita katakan bahwa apapun yang bisa terjadi dalam hidup kita, misteri kita tidak tahu bagaimana. Bahkan kita masuk tahun yang baru nanti pun kita tidak tahu. Tapi kita tahu kita ini anak Allah. Kita punya satu kekuatan di dalam Roh Allah untuk memanggil, berhubungan dengan Bapa kita, sumber dari segala-galanya, termasuk keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Galatia ini 4 ya. Misteri ayat yang ke-7 dikatakan ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan
memiliki relasi, komunikasi yang indah dengan Allah kita. Tapi yang berikutnya berbicara tentang misteri dan mujizat, ya, bahwa ini berbicara tentang hak kita sebagai anak. Bahkan tadi Roma katakan kita memiliki hak sebagai anak Allah, yaitu ahli waris Allah. Waduh, luar biasa. Dapat warisan dari orang tua dunia aja membuat kita sungguh bersyukur. Ya. Kalau dapat surprise bahwa kita dibagikan tanah atau rumah, itu sesuatu yang hebat. Tapi ini dikatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Karena kamu anak, maka kamu adalah ahli waris. Status kita menentukan apa yang menjadi hak kita. Identitas kita menentukan apa yang dapat menjadi bagian kita. Luar biasa. Maka tidak ada anak Allah yang tidak dapat bagian dalam kehidupan ini, karena kita ahli waris. Kita punya hak untuk menerima apa yang dibagi oleh Bapa. Pasti tidak sama semuanya, tapi ada yang sama. Tadi Paulus katakan di ujung pasal yang ke-8 tadi itu, bahwa 3 ayat 29 dikatakan, ya, Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka kita pewaris Allah. Kita orang yang memiliki status yang berhak untuk menerima janji Allah. Ini hebat Bapak Ibu. Maka bicara misteri dan mujizat, kita berbicara bahwa status kita mendatangkan bagian yang bisa kita peroleh dari Allah. Dan itu sudah menjadi janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Kalau dikatakan kita adalah juga anak-anak Abraham, bahkan dikatakan kita keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Paulus katakan bahwa kita anak-anak Allah menjadi ahli waris Allah. Kita lihat Abraham sekali lagi, bahwa dari Kejadian pasal 12 Allah memanggil Abraham untuk keluar. Bahkan janji berkat itu Allah berikan. Bapak Ibu, ini membuat saya selalu gemetar dengan ayat. Berbicara janji Abraham adalah berbicara Allah memanggil kita untuk sungguh taat keluar daripada kehidupan kita yang lama, kehidupan yang kita rasa nyaman, kehidupan yang kita rasa bahwa itu baik-baik saja. Abraham taat. Apa yang di depan janji Allah itu menjadi misteri. Tidak Allah katakan detail, tapi hanya kata yang akan kutunjukkan. Bayangkan ini hidup dari seorang tokoh Alkitab, bapak orang percaya, mentaati Allah meskipun di jalan depan masih misteri, tapi dia pegang janji bahwa pergilah, keluarlah, karena aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Ini hebat Bapak Ibu. Kenapa? Diawali dengan ketaatan Abraham, janji itu digenapi. Mesti sampai di ujung pun dia tidak tahu apa dan bagaimana. Bukan kadang-kadang kala hidup ini sebagai ahli waris, yang kita katakan sebagai kita adalah anak-anak Allah yang punya hak menerima janji Allah. Kadang kala kita pun tidak yakin terhadap Allah di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah, karena semuanya misteri. Tapi Abraham taat. Bahkan janji Allah itu kepadanya, ya, dari sanak saudaramu ke negeri akan kutunjukkan kepadamu, katanya firman Tuhan. Dan dikatakan aku akan memberikan negeri, ya. Aku akan menjadikan engkau jadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ini hal yang hebat. Bagaimana kita melihat hal ini sementara kita melihat kondisi keluarga kita, kondisi diri kita, kondisi hidup kita, keluarga besar kita, yang kadang-kadang kita rasakan, Tuhan, apakah benar? Tapi Abraham taat. Maka Paulus katakan kita ahli waris. Kita berbicara tidak hanya kekinian
kemudian, tetapi hal yang di depan misteri itu. Ketaatan hari ini mendatangkan berkat janji Allah. Warisan kita ke depan itu digenapi atas hidup kita, diberikan kepada hidup kita. Maka bukan bicara tentang hari ini saja hidup ini, tapi bicara hal yang di depan. Maka itu dahsyat, ya, janji Allah. Paulus katakan bahwa kamu ahli waris. Kita ini ahli waris dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Iblis sekalipun mau mengganggu-gugat kita sebagai ahli waris, ya, Tuhan Yesus sebagai pengacara kita, ya. Tuhan Yesus yang menjadi satu mandat yang memberikan kita kepastian. Maka hubungan dengan Bapa membuat kita menerima janji Allah tentang hidup ini, tentang masa depan, tentang apapun. Maka Paulus ingin meyakinkan kita di bagian ini. Kita punya status identitas yang jelas. Kita punya hak yang jelas. Maka gunakan itu. Ada banyak orang punya status yang jelas tapi tidak menggunakannya dalam hidup ini. Berjalan begitu saja tetapi tidak ada gairah untuk menangkap yang Tuhan mau untuk hal yang ada di depan. Meskipun misteri, tapi ketaatan hari ini mendatangkan berkat janji Allah dinyatakan bagi masa depan. Maka itu membuat kita percaya, ya. Roma 8 ayat 17 dikatakan kita ahli waris meskipun menderita bersama dengan Kristus. Memang ikut Yesus itu tidak selamanya, apalagi kalau berbicara tentang tadi lagu tadi itu. Supaya tiap mulut bertelur mengakui Yesus, tiap lutut bertelur untuk mengakui Yesus, menyembah Yesus. Ini berbicara hal yang tidak mulu-mulu. Ini hal berbicara sesuatu yang taatnya itu adalah satu pengorbanan tanpa melihat diri kita sekalipun. Bahkan dikatakan ahli waris itu meskipun menderita mendapat kemuliaan bersama dengan Yesus. Ini panggilan kita, Bapak Ibu. Gereja kita dipanggil sebagai gereja rasuli yang berbicara bukan misteri dan mujizat, hanya berbicara kita. Berapa banyak kita berbicara hanya masih berbicara Tuhan, saya masih perlu ini, saya masih perlu ini. Kita ingin membangun satu kerajaan Allah yang berbicara tentang Dia, sehingga tanpa bicara kita pun Dia sudah memperhatikan kita karena kita terus membicarakan Dia. Maka ahli waris itu mendapatkan kemuliaan. Maka dua hal ini, Bapak Ibu, bahwa misteri itu juga, kalau kita ingin masuk dalam minggu Advent pertama untuk merayakan Natal, bukankah Natal itu penuh misteri? Ya. Tetapi tokoh-tokoh yang sungguh dipakai Allah dalam kitab ini yang dituliskan untuk menjadikan Natal itu terjadi adalah orang-orang yang tahu mereka dipilih dan dipanggil. Mereka menerobos misteri dan hidup kepastian, pengetahuan yang jelas, tapi mereka taat. Meskipun ketaatan selalu berbicara penderitaan, karena kita menanggalkan semuanya, tetapi misteri itu dapat diterobos dengan melihat mujizat. Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau membicarakan itu seakan-akan kita rasa itu biasa, tapi itu penderitaan humanity, manusia yang tiba-tiba mengalami sesuatu yang seperti itu, tapi menunjukkan ketakutan, keraguan, kebimbangannya dengan kata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Bapak Ibu, identitas kita, hak kita itu jelas dan pasti. Tapi ketaatan kita membuat berapa banyak tadi warisan itu. Berapa banyak wilayah, berapa banyak hal yang kita bisa rebut, berapa banyak berkat, berapa banyak yang kita bisa minta kepada Bapa supaya Dia kerjakan. Maka Maria dan Yusuf pun ragu karena memang misteri. Natal berbicara banyak hal tentang misteri, tapi ada mujizat karena mereka apa? Memulai dengan apa? Taat. Maka mujizat terjadi. Yusuf mempertimbangkan ingin menceraikan, tapi malaikat datang. Yusuf taat. Meskipun banyak masalah, tapi di tengah masalah itu Tuhan tunjukkan bahwa kamu anak Allah, kamu ahli waris, kamu berhak mendapatkan tuntunan, petunjuk
Yang berikutnya Elisabet dan Zakaria. Kalau tadi itu belum, masih muda, tapi sudah ini udah tua, tak mungkin, tapi bisa melahirkan anak. Sesuatu yang misteri, hanya Allah yang tahu. Tapi ketaatan orang-orang ini menghasilkan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dicatat. Mereka adalah orang yang membuka jalan supaya apa? Anugerah itu turun atas manusia berdosa. Itulah Yohanes Pembaptis. Di tengah misteri selalu tersedia mujizat bagi orang yang taat. Karena apa? Yakin status dan haknya di dalam hidupnya. Yesus Kristus, meskipun tahu persis bagaimana dia harus tersalib, tapi taat. Dari hidupnya menghasilkan mujizat. Hidupnya menghasilkan keselamatan. Hidupnya menghasilkan kemuliaan bagi orang-orang yang mengikutnya dan percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai bulan ini dengan firman Tuhan ini, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Status kita jelas. Maka hidupnya seperti itu, sebagai anak-anak Allah. Intimasi bangunlah dengan Bapa, sehingga kekuatan itu menghasilkan kita menerima segala apa yang dijanjikannya. Belajar dari Abraham, belajar dari Yesus, belajar dari tokoh-tokoh di sekitar Natal. Semua keadaan menunjukkan misteri antara rencana Allah di surga dan di bumi. Ketika mau dilaksanakan, semuanya tidak ada yang pasti untuk manusia. Hanya firman yang pasti, tapi prosesnya tidak ada yang pasti. Tapi firman itu tidak pernah sia-sia. Apa yang dikeluarkan Allah sebagai janji itu tidak pernah sia-sia. Maka ketika orang-orang ini taat, hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka ketaatan itu menghasilkan banyak mujizat. Mujizat di tengah ketidakpastian selalu Tuhan buat ajaib. Bapak Ibu, mari kita renungkan ini menjadi satu bagian kita melihat Natal. Mungkin kita merayakan Natal dengan sederhana, atau perayaan ada mungkin kita akan hadiri. Tapi ingat, kita merayakan Natal sebagai pribadi yang tahu bahwa kita ini anak Allah, yang telah ditebus di dalam Yesus, yang Roh Allah ada diam dalam kita. Maka sekarang kita mau katakan, baju baru sudah tidak membuat kita bersukacita. Betul ya? Bukan karena keadaan ini, karena kasih Kristus itu sudah puas atas hidup kita. Menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya dan kita sungguh dalam tuntunan yang ajaib, mujizat setiap hari. Karena kita punya status yang jelas dan ketergantungan kita kepada Allah membuat kita tidak bisa menggantikan Dia dengan apapun. Sukacita setiap hari itulah yang membuat kita menjalani hari-hari dan bahkan merayakan Natal, merayakan Dia yang hebat dan luar biasa. Tak bisa dipahami, tapi Dia ada. Dia ada di dalam kita, dan Dia mau terus-menerus membukakan jalan, membawa mujizat, menunjukkan segala perkara supaya kita bisa lewati. Supaya apa? Banyak orang percaya kepada Dia. Itu satu-satunya yang menjadi bagian hidup kita. Maka tidak ada kue atau pemikiran kita, aduh bagaimana untuk ke depan. Itu tidak, itu terlalu kecil. Karena kita tahu apa? Tuhan katakan di sini, kita berhutang. Paulus katakan kita manusia berhutang. Karena apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk kita. Kejadian katakan, Allah katakan engkau akan kuberkati dan menjadi berkat. Ini bukan berbicara hal-hal yang hebat saja atau yang sudah punya kekayaan besar, enggak. Tapi sukacita itu ditransferkan setiap hari, membangun kerajaan Allah, membuat kita tahu bahwa warisan kita Dia akan berikan pada waktunya, tepat pada waktunya, dan kita punya hak untuk memintanya. Tapi taat, izinkan Roh Allah memimpin. Jangan hidup dalam kedagingan. Paulus katakan, jika kita hidup ada Kristus di dalam kita, maka kita dipimpin oleh Roh Allah, firman Allah. Maka tidak ada hal yang lain kecuali melakukan dan mentaati apa yang Dia mau. Maka lakukan itu, mari kita lewati hari ini
orang-orang yang telah ditebus, punya status, identitas, dan punya hak menjadi ahli waris. Bangun hubungan yang mesra dengan Allah. Seberapa kita mesra dengan Allah, sebegitu besarnya Dia akan, bukan ukurannya, tapi siapa yang dekat dengan Bapa pasti dapat banyak, gitu ya. Siapa kasih yang memenuhi pasti, walaupun Tuhan tidak punya anak ini. Tapi seberapa kita bergaul karib dengan Allah, mungkin masalah bukan tidak ada, tapi Allah intervensi hidup kita setiap waktu. Untuk apa? Untuk menyadarkan dunia, orang lain di sekitar kita, bahwa kita ini benar-benar anak Allah dan punya hak ahli waris kerajaan Allah. Bangun diri kita, bangun keluarga kita, bangun gereja kita, bangun komunitas kita, orang-orang sekeliling kita, dari tujuan ini, supaya nama Tuhan Yesus terus ditinggikan. Maka Allah di dalam kita, misteri dan mujizat. Lewati semuanya, karena di dalam hal yang tidak pasti ada mujizat yang bisa terjadi, dapat kita alami karena apa? Firman yang menyertai kita, Rohnya, Spirit of His Son, Spirit daripada Yesus menuntun kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman yang Engkau berikan bagi kami, untuk menyadarkan bahwa kami punya status yang hebat, status yang bukan abal-abal, status dan identitas yang luar biasa, bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Dan untuk itu kami memiliki satu kemampuan dan jalan untuk memanggil Engkau Bapa, dekat dan memiliki relasi, komunikasi. Maka terima kasih untuk mujizat ini. Dan tidak ada yang bisa membuat ini kecuali Yesus yang telah menebus kami. Roh-Mu yang menuntut kami untuk memanggil Engkau Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih karena itu juga meyakinkan kami memiliki status ini dan hak untuk menjadi ahli waris. Kami berhak menerima janji-janji-Mu, firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Maka berikan kami hati yang taat, hati yang mau tekun, hati yang mau sungguh menaruh diri kami lebih untuk mengasihi-Mu lebih dari apapun, bahkan mencintai firman-Mu lebih dari apapun, dan membangun komunitas kami, diri kami dalam intimasi yang terus berkembang di hadapan-Mu, bertumbuh sehingga Engkau mau terus mengizinkan kami mengalami, menikmati semua warisan yang Engkau berikan kepada kami di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh belajar dari firman-Mu, bahkan di sekitar Natal ini bawa hati kami untuk terus-menerus merayakan Natal sebagai pribadi yang memiliki identitas yang pasti sebagai anak Allah. Maka kami tidak takut dengan keadaan apapun, karena kami tahu Natal itu ada di hati kami. Natal itu ada di hidup kami. Natal itu adalah Engkau ada bersama-sama kami. Meskipun segala sesuatunya tak pasti, tapi kami tahu mujizat-Mu oleh karena kami punya status ini. Dan kami ahli waris-Mu, Engkau mau kami memilikinya dan menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Kami mau membawa ini sebagai satu jaminan untuk melangkah bulan ini. Kami tahu sukacita di dalam Kristus oleh karena Roh-Nya yang membuat kami dapat bergirang setiap waktu meskipun situasi tidak selalu baik-baik saja. Terima kasih. Kami pegang janji-Mu, kami melangkah dengan janji-Mu. Engkau ada